Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca ayat yang ke-24 dan seterusnya pada surat Asy-Syura. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Maknanya, ataukah mereka mengatakan am yaqulun, ataukah mereka mengatakan orang-orang kafir musyrikin, iftara 'ala Allahi kadhiba, ataukah orang-orang musyrikin itu mengatakan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengada-ngada atas nama Allah dengan kadhiba, penuh kedustaan. Fa iyyasha'illahu yakhtim 'ala qalbik, maka jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, tidak menginginkan buat nabinya kebaikan, niscaya dia akan menutup hati engkau. Wa yamhullahu al-batila, dan Allah Azza wa Jalla menghapuskan, melenyapkan kebatilan, dan dia Allah Azza wa Jalla memenangkan, menampakkan kebenaran dengan kalimatnya, bikalimatihi, kalimat baik bentuknya kauniyah atau syar'iyah. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dia Allah Azza wa Jalla yang menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia Allah yang akan memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, pada ayat yang ke-24, yakni am yaqulul mukadzibuna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam jur'atan minhum wa kadhban iftara 'ala Allahi kadhiba. Ataukah, kata beliau, maksudnya para pendusta yang mendustakan Rasul berucap dengan penuh keberanian dan kedustaan, iftara 'ala Allahi kadhiba, dia telah mengada-ngada atas nama Allah dengan kedustaan. Faramauka bi asna'il umuri wa akbahiha, mereka melemparkan kepadamu wahai Rasul Allah perkara yang paling jelek dan yang paling buruk.
menuding nabinya berbuat sesuatu yang paling jelek, yaitu al-iftira'u 'ala Allah, mengada-ngada atas nama Allah. Bagaimana bentuk tuduhan mereka kalau nabi kita berdusta bid'a'in nubuwah, yaitu mengakui kenabian. Para pendusta atau mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam menganggap bahwa Muhammad ini mengada-ngada. Ya, menganggap dirinya sebagai nabi. Wan nisbati ilallahi, dan menisbahkan seruan, ajakan, pilihan itu kepada Allah. Menurut mereka ini Muhammad mengada-ngada. Ma huwa bari'um min, padahal beliau itu berlepas diri dari tudingan dan tuduhan. Subhanallah. Wa hum ya'lamuna sidqaka wa amanatik, padahal mereka itu tahu tentang kejujuran engkau. Mereka tahu tentang sifat amanahnya engkau. Fakaifa yatajarra'una 'ala hadzal kadhib as-sarah. Bagaimana mereka berani untuk melakukan kedustaan yang terang-terang ini, yang terang benderang ini? Bagaimana mereka berani menuding atau melakukan kedustaan yang jelas ini? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan tidak hanya berani menuding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendusta, bal tajarra'u bidzalika 'ala Allah ta'ala. Bahkan mereka berani dengan cara seperti itu, berani kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qadhum fillah. Perbuatan mereka menuding bahwa Muhammad berdusta itu juga termasuk celaan, cercaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Haitsu makkanaka min hadhihi da'watil 'azimah. Karena dialah Allah azza wa jalla yang memposisikan engkau dalam dakwah yang agung ini. Dia yang menempatkan engkau kepada dakwah yang agung ini. Lah kalau engkau tertuding dan tertuduh sebagai seorang pendusta, engkau tertuding berarti mereka juga menuding Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya, barakallahu fikum. Al-mutadhamminati ala mujibi za'mihim akbar al-fasad fil ardi. Ala mujibi za'mihim akbar al-fasad fil ardi. Menurut sangkaan mereka bahwa dakwah yang agung itu adalah bentuk pengerusakan yang paling besar di muka bumi ini. Haitsu makkanahu Allah minat tasrihi bid-da'wah, di mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan kekuasaan, kemampuan, bahkan kelonggaran untuk berdakwah dengan terang-terangan. Thumma binisbatiha ilai, kemudian menisbatkan dakwah itu kepada Allah. Thumma yu'ayyiduhu bil mu'jizati adh-dhahirat, kemudian Allah membela dengan mukjizat-mukjizat yang terang. Ini kaitannya. Kalau anda menuding bahwa Muhammad berdusta, sama artinya anda juga mencela yang mengutusnya, yaitu Allah Azza wa Jal. Allah yang memilihnya, Allah yang memerintahkannya untuk berdakwah dengan terang-terangan. Kemudian Allah bela beliau dengan mukjizat-mukjizat yang nampak dan terang. Wal adillatil qahirati wan nusril mubini wan nasril mubini wal istila'i ala man khalafahu. Allah yang membela beliau
dengan bukti-bukti yang terang, pembelaan yang nyata, dan wal istila ala man khalafahu, dan menguasai atau mengalahkan siapapun yang menyelisihi beliau. Ketika mencela Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, menuding beliau mengada-ada, berarti ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan beliau untuk berdakwah Dia. Di mana kalian menganggap dakwah ini adalah perusak di muka bumi, padahal sesungguhnya kan mereka yang merusak. Barakallahu fikum. Allah bela beliau dengan mukjizat-mukjizatnya. Allah bela beliau dengan bukti-bukti pertolongan yang jelas, bahkan memenangkan atas siapapun yang menyelisihinya. Wa huwa ta'ala qadirun ala hasmi hadhihi ad-da'wati min asliha wa maddatiha. Allah Azza wa Jalla mampu untuk memadamkan, memutuskan, melenyapkan, mematahkan dakwah ini dari pokoknya. Kalau berdusta, barakallahu fikum. Wa huwa ayyakhtima ala qalbi ar-rasul wa la yadkhulu ilayhi khairun. Dengan Allah kunci rapat hati Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kebaikan sedikit pun tidak bisa masuk. Kalau sudah demikian, wa idza khatama ala qalbihi in hasamal amru kulluhu wanqata. Kalau ay khutima ala qalbihi, sudah terkunci hati Nabi alaihi salatu wassalam, maka putuslah semua urusan dan bubarlah semua urusan. Allah mampu untuk melakukan demikian. Ya, kalau sekiranya Muhammad itu mengada-ngada, Allah Azza wa Jalla mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, memutuskan urusannya dari pangkalnya. Allah mampu. Barakallahu fikum. Namun beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Buktinya, Dia bela dengan berbagai macam bentuk mukjizat. Allah bela dari musuh-musuhnya siapapun yang menentangnya. Kemudian beliau menjelaskan sebuah faedah yang besar. Fahadha dalilun qati'un ala sihhati ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pembelaan Allah dengan mukjizat-mukjizatnya, bukti-bukti yang nyata, bahkan dengan dimenangkannya atas siapapun yang memusuhinya, ini sebagai dalil yang pasti atas kebenaran apa yang beliau bawa, ai ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Karena kalau sekiranya berdusta, tidak mungkin kedustaan itu akan tertolong. Sebagaimana ucapan para ulama bahwa kedustaan itu adalah pendek talinya. Maksudnya cepat diketahui, cepat dipegang. Barakallahu fikum. Kedustaan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Maka segala macam bentuk pembelaan pertolongan Allah terhadap seruan dan ajakan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bukti bahwa apa yang beliau bawa itu adalah benar. Wa aqwa syahadatin minallahi lahu ala ma qala. Dan sebagai bukti yang paling kuat dari Allah atas kebenaran apa yang diucapkan oleh beliau. Wala yujadu syahadatun a'zam minha wala akbar. Maka tidak didapatkan bukti yang lebih besar lagi, lebih agung lagi dari ini semua. Turunnya bantuan, pertolongan, pembelaan, bentuk mukjizat, bahkan kemenangan yang diraih oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam.
tidak ada lagi bukti yang lebih besar dari ini semua, membuktikan tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada kata beliau, min hikmatihi wa rahmatihi wa sunnatihi al-jariyati annahu yamhul batila wa yuziluhu. Allahu akbar. Wa in kana lahu saulatun fi ba'dil awqat. Wa in kana lahu saulah fi ba'dil awqat. Kata beliau, ini adalah sebuah kebijaksanaan Allah, rahmatnya Allah, bahkan sunnah Allah yang terus berlangsung terjadi. Apa itu? Yaitu Allah menghapuskan kebatilan dan melenyapkan kebatilan. Walaupun kebatilan itu kuat di sebagian waktu. Waduh, semuanya orang terkena syubhatnya. Sabar. Tidak akan bertahan lama. Yang namanya kebatilan itu pasti akan lenyap. Barakallahu fikum. Rahim, kan begitu terkadang. Sebuah fitnah di babak pertama ya begitu. Tapi setelah lama terus berjalan, semakin nampak. Yang hak itu ya semakin jelas. Kebatilan itu barakallahu fikum, dan kebatilan itu pasti akan lenyap. Rahimani wa rahimakullah. Kenapa kata beliau juga menjelaskan fa inna aqibatahul al-idmihal. Karena akhir dari kebatilan itu adalah berguguran rontok. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini yang harus barakallahu fikum kita tanamkan pada diri kita. Bahwa Allah telah berjanji dan telah mewujudkan janjinya. Menghapus kebatilan itu barakallahu fikum. Walaupun pada suatu ketika dan satu waktu kebatilan itu kuat, namun dia pasti akan lenyap. Wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi, sebaliknya. Allah Azza wa Jalla telah menentukan kebenaran itu pasti menang bikalimatihi, dengan kalimat-kalimat Allah. Ada dua makna kalimat di sini. Pertama, al-kauniyah. Kalimat-kalimat barakallahu fikum al-kauniyah maknanya adalah kaun sudah barang pasti. Allati la tubaddalu wa la tughayyaru. Sebuah ketentuan bahwa Allah akan pasti memenangkan kebenaran itu. Sebuah ketentuan yang tidak akan berganti dan tidak akan tertukar, berubah. Wa wa'duhu sadiqu. Dan kalimat Allah, janji Allah itu benar. Barakallahu fikum. Salah satu contoh di saat kebatilan itu punya saulah, punya kekuatan, di saat fitnah Imam ahli sunnati wal jamaah al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Raja. Ya, kalau penguasa yang sudah terkena imbas kebid'ahan dan kebatilan, sudah. Tidak ada seorang pun yang berani dan sanggup kecuali akan mendapatkan tangan besinya. Dari sekian para ulama di saat itu yang hidup di saat itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah yang sanggup untuk melakukan penentangan serta mengibarkan panji al-haq. Adapun yang lain barakallahu fikum tidak memiliki kesanggupan barakallahu fikum. Dan seorang pemuda yang mengikuti jejak Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang kemudian meninggal barakallahu fikum di perjalanan.
Di babak pertama, iya, berkuasa. Pemerintahan dikuasai, negeri dikuasai, rakyat dikuasai. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya tentu ini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih untuk melakukan pembelaan terhadap kebenaran itu. Sampai akhirnya Allah lenyapkan dan hinakan ahlul batil. Dan Allah berikan hidayah kepada raja yang ketiga dari Bani Abbasiyah. Subhanallah. Berarti kurun waktunya panjang. Kebatilan itu berkuasa. Namun tetap Allah akan menampakkan kebenarannya. Penampakan kebenaran ini adalah kalimatihil kauniyah. Sebuah kepastian yang tidak akan tertukar dan tidak akan berubah. Dan janji Allah itu adalah benar. Kedua, wa kalimatihid diniyah. Kalimat asy-syar'iyyah diniyah allati tuhaqqaqu ma syara'ahu minal haq. Yang benar-benar terwujud apa yang telah disyariatkannya dari kebenaran. Wa tuthabbituhu fil qulub. Dan kalimat Allah syar'iyah inilah yang menetapkan kebenaran itu di dalam hati-hati. Mengokohkan kebenaran itu di dalam hati. Allah menginginkan demikian. Allah yang memilih orang-orang yang hatinya terkokohkan dengan kebenaran. Ini kalimatihi ad-diniyah asy-syar'iyyah. Allah yang menginginkan. Tapi kalau kauniyah sifatnya pasti tidak akan barakallahu fikum tertukar kalau kebenaran itu pasti menang. Namun terkait dengan individu umat yang dengannya akan menjadi menang dengan al-haq, ternyata terkait dengan kauniyah, kalimatihid diniyah syar'iyyah. Allah yang meletakkan. Allah yang memilih siapa yang Allah kehendaki untuk kebenaran itu kokoh di dalam hatinya. Wa tubsiru ulil albab. Dan yang akan menampakkan kepada orang-orang yang punya akal. Hatta inna min jumlati ihqaqihi ta'ala al-haqqa. Dan termasuk dari bentuk sejumlah Allah menampakkan kebenaran itu. Salah satu di antaranya dari sekian cara Allah menampakkan kebenaran. Ayyuqayyidha lahul batil liyuqawimahu. Allah datangkan kebatilan untuk menghadapi kebenaran itu. Salah satu dari sekian jumlah Allah menampakkan kebenaran itu dengan mendatangkan kebatilan. Iya, untuk menghadapinya barakallahu fikum. Fa idza qawamahu, apabila kebenaran itu sudah menghadapi kebatilan, sala alaihil haqqu bi barahinihi wa bayyinatihi, maka tampillah kebenaran akan menjadi pemenang. Kebenaran itulah yang akan menang atas kebatilan dengan bukti-bukti dan bayyinatihi, keterangan-keterangan. Fadhahara min nurihi wa hadahu wa hudahu min nurihi wa hudahu ma bihi yatmahillul batil. Maka teranglah setelah itu cahaya kebenaran dan petunjuk kebenaran itu yang dengannya akan lumat kebatilan. Wa yang qami, dan akan terbungkam kebatilan itu. Wa yatabayyanu butlanuhu likulli ahadin, sehingga nampak kebatilannya pada setiap orang. Wa yadhharul haqqu kulladzuhur likulli ahadin, sehingga kebenaran itu nampak dengan terang benderang pada setiap orang. Dari sini sadar kita
Kalau siapapun yang berjalan di atas kebenaran ini ada lawannya, itu adalah hikmah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah telah menjadikan pada setiap nabi itu musuh-musuh. Lah kalau sekiranya tidak ada hikmah di belakangnya, cukupkan mengutus para nabi, Allah jadikan semuanya menerima seruan para nabi. Selesai urusan. Tidak ada beban bagi para nabi pada warasatul anbiya di dalam menyampaikan dakwah. Ternyata sebuah hikmah yang Allah ingin buktikan untuk memperlihatkan kebenaran. Kalau seseorang itu bila misalkan, wah dia jagoan mas. Kenapa? Yo hebat, wah jurusnya. Pernah bertarung enggak? Oh belum pernah mas. Ya coba cari lawan dulu. Untuk membuktikan kalau dia memang jagoan. Tapi kalau cuma wah pintar gerak ini gerak itu tapi enggak pernah tarung, ya belum. Ya. Demikian juga kaitannya dengan al-haq, memang jelas al-haq, tetapi akan lebih terang lagi kalau ada lawannya. Kalau ada yang memusuhinya, berupaya untuk memadamkannya, melenyapkannya, ternyata tidak mampu. Oh, berarti memang benar. Sebagai sebuah kebenaran, barakallahu fikum. Di sini hikmahnya rahimani wa rahimakumullah. Berarti pergolakan antara al-haq dan batil, antara al-huda dan ad-dhalalah, itu adalah hikmah besar yang dikandung di belakangnya, barakallahu fikum. Untuk jangan sampai kita bermimpi, masa sih kita taat begini kok malah dicela, dicerca, enggak nerima. Jangan sampai, barakallahu fikum. Harus nerima rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah sunnatullah terhadap perjalanan kebenaran dan petunjuknya siyata yaumul qiyamah. Sampai pada hari kiamat, barakallahu fikum. Itu yang akan terjadi. Nah, hikmah dikandung di belakangnya ketika kebenaran itu ada yang melawannya, maka disitulah akan semakin nampak kebenaran dan semakin nyata kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan. Karena semua orang sudah tahu, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan innahu alimun bidzatis sudur, ay bima fiha wa mattasafat bih min khairin wa syarrin wa ma akannathu wa lam tubdihi. Sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, ay apa yang ada padanya, dan sifat-sifat yang ada padanya dari kebaikan dan kejelekan, dan apa yang disembunyikan dan tidak dinampakkan. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Sehingga tidak ada. Kita bisa saja bersembunyi dari manusia, bersembunyi dari al-ab, bersembunyi dari ustaz kita terhadap apa yang kita sembunyikan, barakallahu fikum. Tapi Allah Azza wa Jalla yang akan melihat, yang akan barakallahu fikum mengetahui. Subhanallah. Maka disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullah, nilai sebuah kejujuran di dalam hidup, barakallahu fikum. Jangan sampai lahiriah kita menyelisihi apa yang ada di dalam batin kita. Kita baca sedikit qala pada ayat yang ke-25. Hada bayanun likamali karamillahi ta'ala wasi'ati judihi wa tamami lutfihi id yaqbalu tawbata sadirata an ibadihi hina yaqla'una an dhunubihim wa yandamuna 'alaiha wa ya'zimuna 'ala alla yu'awiduha idza qasadu bidzalika wajha rabbihim fa innallaha yaqbaluha ba'da man aqadat sababan lil halaki wa wuqu'il uqubatid dunyawiyyati wad diniyah. Kata beliau, ini adalah sebuah penjelasan dan keterangan tentang kesempurnaan sifat kedermawanan Allah, keluasan kedermawanan Allah, dan kesempurnaan kelembutan Allah, di mana Dia menerima taubat yang datang dari semua hambanya,
di saat hamba-hamba itu mencabut diri dari dosa-dosa mereka dan menyesal atas dosa-dosa tersebut. Tetapi ingat, kata wa ya'zimun, dan mereka berazam untuk tidak kembali kepada dosa-dosa tersebut apabila mereka bertujuan mencari wajah Rabb mereka, ai ikhlas. Dia mencabut diri dari dosa, dia menyesal, dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa. Yang dia inginkan adalah wajahnya Allah Azza wa Jalla. Atas dasar keikhlasan ini, Allah akan menerima taubatnya setelah benar-benar terwujud pada dirinya sebab kebinasaan dan sebab-sebab turunnya hukuman duniawi dan hukuman ukhrawi akhirat. Dunia diniyah, hukuman akhirat ada pada dirinya. Namun di saat dia menyesal kembali bertaubat, Allah terima barakallahu fikum taubatnya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at wa yamhuha wa yamhu atharaha minal 'uyub wa maqtadathu minal 'uqubat wa ya'udu at-ta'ibu 'indahu kariman ka'annahu ma 'amila su'an qat wa yuhibbuhu wa yuwaffiquhu lima yuqarribuhu ilaihi. Allahu akbar. Ini kalau dibarengi dengan taubat, Allah akan menerima taubat itu. Dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Barakallahu fikum. Yaitu Allah menghapuskannya. Dan Allah akan menghapuskan pengaruh-pengaruhnya dari segala macam bentuk aib. Allah akan lenyapkan itu. Ya. Dan apa yang menjadi konsekuensi kesalahan itu, hukuman, Allah akan lenyapkan lebih dari itu. Orang yang bertaubat itu kembali ke sisi Allah dalam kondisi mulia. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya. Ya, barakallahu fikum. Dia kembali kepada Allah dalam kondisi mulia. Seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Dia Allah yang mencintainya. Dia Allah memberikan taufik kepada apa yang akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita akan beda. Barakallahu fikum. Kesalahan orang susah lenyap dari diri kita. Walaupun kita sudah berikan maaf. Walaupun mungkin orang yang melakukan kesalahan itu sudah bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini harus dibuang. Orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. In sahat nas'at taubatuhu, kalau taubatnya benar-benar, maka dia di sisi Allah seperti orang yang tidak berbuat dosa. Bagaimana kalau keberadaan orang yang di sisi Allah tidak berdosa ini, tetapi di hadapan engkau masih berdosa, masih melakukan kesalahan? Barakallahu fikum. Maka seperti ini harus dibuang. Karena kita tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kalau kita sempitkan jalan saudara kita di dalam pintu bertaubat, khawatir hukuman itu akan menimpa diri kita. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seseorang sudah mengakui kesalahan dan itu adalah sebuah kesalahan, maka kembalikan dia seperti orang yang tidak bersalah. Jangan dicatat. Oh, tahun demikian, hari ini dia melakukan kesalahan. Besok ketika barakallahu fikum melakukan, terjatuh dalam kesalahan lagi, diungkit 2, 3, terus. Sehingga tidak ada yang bersih di hadapannya. Barakallahu fikum, semuanya kotor. Karena semuanya kotor, ya mulut ini senang gibah. Gibahi sana sini, sana sini, sana sini. Padahal itu semuanya dosa, 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 dosa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Maka disinilah barakallahu fikum, kita diajarkan bahwa ternyata orang yang kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, indahu karima, dia menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu ma'amila su'an qat. Apalagi setelah dia melakukan dosa itu, kesalahan itu, kita melihat perjalanannya, masya Allah, baik, bagus, barakallahu fikum. Sementara terlalu terbayang dosa yang pernah dilakukan, kesalahan yang pernah diperbuat. Bukankah itu adalah sebuah dosa yang engkau simpan? Su'udzon selalu, barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah itu tidak demikian akhlaknya. Tidak demikian sikapnya. Kalau orang telah melakukan kesalahan, kemudian dia mengaku dan bertaubat dari kesalahan itu, dia segera membuka dada selapang-lapangnya, barakallahu fikum. Karena kalau kita sempitkan, suatu saat kita terjatuh di dalam dosa, orang lain akan memperlakukan kita sama. Tentu itu adalah sebagai imbalan dari apa yang ada pada diri kita. Dan itu sangat berbahaya, barakallahu fikum. Disinilah kita melatih diri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengatakan, barakallahu fikum, kata beliau, walamma kanatit taubatu minal a'malil azimah allati qad takunu kamilatan bisababi tamamil ikhlasi wassidqi fiha wa qad takunu naqisatan 'inda naqsihima wa qad takunu fasidatan idza kana al-qasdu minha bulughu idza kana al-qasdu minha bulugha ghardin min al-aghrad ad-dunyawiyyah wa kana mahallu dhalika al-qalbu alladhi la ya'lamuhu illa Allah. Kata beliau, maka di saat taubat itu, bertaubat itu dari amalan-amal minal a'malil azimah, di saat taubat itu termasuk dalam amalan yang sangat besar, maka terkadang taubat itu sempurna. Disebabkan karena sempurnanya keikhlasan dan kejujuran dia di dalam taubat. Dan terkadang berkurang. Di saat berkurangnya, barakallahu fikum, keikhlasan dan kejujuran itu, wa qad takunu fasidatan. Terkadang taubat itu adalah fasidah, rusak. Idza kana al-qasdu minha. Kalau tujuan dari bertaubat itu adalah sampai bulugha ghardin minal aghradi dunyawiyah, ingin mendapatkan, ingin tujuan-tujuan duniawi. Waduh, takut untuk tidak dihormati, wes tobatlah. Takut untuk ini, wes bertobatlah. Ya, tujuan-tujuan duniawi, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, ingat, kejujuran dan keikhlasan itu wa kana mahallu dzalikal qalb. Tempatnya itu semua ada di dalam hati. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi rusaknya taubat dia, barakallahu fikum, kurangnya nilai taubatnya, terkikis nilai taubatnya, hanya Allah yang mengetahui. Karena itu terkait dengan amalan hati, barakallahu fikum. Karena hanya Allah yang mengetahui, khatama hadhil ayata biqauli. Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dia Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Fallahu ta'ala da'a jami'al ibadi ilal inabati ilaih wat taubati minat taqsir fanqasamu bihasabil istijabati lahu ila qismain. Kata beliau menutup, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu Allah memanggil seluruh hambanya untuk kembali kepada Allah. Memanggil semua hambanya untuk bertaubat dari kekurangan. Maka dalam panggilan Allah itu,
manusia terbagi menjadi dua bagian. Dalam menyambut panggilan Allah Azza wa Jalla, manusia itu akan terbagi menjadi dua bagian. Inilah dia ayat yang berikutnya, insyaallah yang kita akan baca. Barakallahu fikum pada ayat yang ke-26. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.